كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا بعضهم إلى بعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Ayat berapa? 78 79 wa qalu ya 79 berapa ya 80 wa qalu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bi khati'atuhu
وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah memulai dengan basmalah beberapa Punten Pak Ustaz. Membaca tilawah Al-Quran. Untuk selanjutnya kita beri waktu dan kesempatan buat Ustaz Warso untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwafillah rahimakumullah. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, waktu, kemudian kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini. Insyaallah kita niatkan bahwa di majelis ini tujuannya untuk thalabul ilmi, ibadah gitu karena Allah taala. Tiada lainnya. Yang lain-lain itu sampingan kayak baik merasa terhibur dan sebagainya, itu efek daripada pertemuan ini. Yang pasti pada saat berangkat dari rumah, jikalau niat kita thalabul ilmi, insyaallah perjalanan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun misalkan terjadi suatu hal apapun, kita dalam keadaan jihad fisabilillah bahasanya. Jadi artinya berjuang untuk memerangi, misal gitu, yang belum lancar baca Quran, insyaallah nanti ke depan kita akan bahas tentang ilmu tajwid, kemudian tahsin dan sebagainya. Ini kan bagian daripada kita menghilangkan ataupun memerangi ketidaktahuan begitu ya. Tidak tahu misalkan makhraj huruf, kemudian sifatul huruf, kemudian bagaimana mad, bagaimana waqaf, kemudian bagaimana misalkan gunnah, bagaimana iqlab, izhar, idgham gitu ya. Bagaimana misalkan dengung ataupun gunnah, itu insyaallah kita akan bahas. Mudah-mudahan cukup hitungan ke depannya waktu untuk itu. Jadi apapun yang kita lakukan insyaallah kalau misalkan kita niatkan karena Allah taala gitu kan, insyaallah akan menjadi bagian daripada ibadah gitu. Karena sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Niatkan itu karena Allah taala apapun yang kita lakukan. Dan jangan lupa diawali dengan basmalah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa wa aqda begitu. Jadi setiap perbuatan, setiap kegiatan apapun yang dilakukan kalau tidak diawali dengan basmalah gitu. Dengan apa? Dengan menyebut nama Allah gitu. Dengan nama Allah maka itu akan putus. Katakan keberkahan, putus amalnya. Maka harus kita awali dengan bismillah. Bismillah. Saya teringat waktu misalkan di kampung Bapak Ibu sekalian. Pada saat ngangkat panci misalkan kita bismillah. Pada saat mengangkat panci yang panas, bismillah gitu. Ya kan? Pada saat mengangkat bayi juga bismillah. Betapa orang tua kita itu selalu mengajarkan basmalah ya. Bismillah, bismillah dengan nama Allah. Jadi melakukan sesuatu apapun kita itu minta pertolongan ataupun dengan menyebutkan Allah gitu. Jadi terlibatlah setiap kegiatan amal kita dan sebagainya. Terus kita itu bersandar atau bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih dilanjutkan dari sesi kemarin tentang membentuk karakter ya muslim sejati. Saya masih ingin membicarakan ini lebih lama karena sejatinya di antara kita sebagai seorang muslim ini yang dinilai sama orang lain gitu ya, yang dinilai oleh manusia itu kan akhlak, perilaku, karakter. Apakah seorang muslim ini memiliki karakter yang bagus sehingga menjadi daya tarik untuk umat yang lain ataukah tidak ya? Karena memang sejatinya Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya kan?
Kurang lebih misinya seperti itu, tiada lain gitu. Adapun akhlak ini kan harus dibangun dengan keyakinan, dengan akidah yang sangat kuat. Kata Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqa. Orang mukmin yang sempurna imannya, yang bagaimana? Yang baik akhlaknya, yang bagus. Kemudian ada lagi istilah Arab gitu ya, bahwa al-adabu fawqul minal ilmi. Jadi al-adab fawqul ilmi gitu. Jadi adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kebayangkan orang yang berilmu, bahasanya begitu, tapi tidak beradab, mendingan orang yang beradab walaupun ilmunya sedikit, bahasanya begitu. Tapi lebih bagus lagi orang beradab ilmunya banyak, ilmunya bagus gitu kan, lengkap ilmunya. Nah itu. Tapi kalaupun ilmunya sedikit kayak model kita seperti ini, yang penting kita adabnya gitu. Ya artinya adab itu akhlak kepada sama kita, kemudian akhlak kepada lingkungan sekitar kita. Itu termasuk diantaranya ada hewan mungkin, kemudian juga ada tumbuhan dan sebagainya, dan ada benda lainnya yang kita lakukan atau kita perlakukan dengan baik gitu ya. Rasulullah itu terhadap siapapun ya, apakah itu misalkan binatang atau tumbuhan, memperlakukan dengan baik. Makanya pada saat misalkan umat Islam berperang itu nggak boleh yang namanya apa, menghabisi pertanian. Nah sekarang kayak model maaf ya, kayak Israel ini yang dihancurkan kan pertaniannya. Palestina itu misalkan punya peternakan sapi, ditembakin sapinya. Sehingga akhirnya orang Palestina, kalau sapi gede, nembaknya gampang. Kelinci, yang kalau ditembak dia itu masuk ke lubang ataupun ke lubang ya, masuk ke tanah. Sampai seperti itu. Kemudian nanam juga tanaman yang kira-kira sangat praktis, dan sebagian sayuran juga tidak terlalu mengundang gitu kan. Nah sampai seperti itu. Dan pada saat berperang umat Islam itu punya perjanjian, jangan berperang di tengah kota gitu. Itu diajaknya di lapangan terbuka. Tidak boleh membunuh anak-anak, kemudian wanita. Karena mereka itu bisa dikatakan bukan termasuk angkatan perang gitu kan. Jadi bukan personil, bukan perangkat perang. Perang itu biasanya laki-laki. Itu ada seperti itu. Dan tidak boleh ada ternak dibunuh ternaknya, kemudian ada pertanian dibakar atau dirusak. Karena bagaimanapun urusan perang ini kan urusan manusia dengan manusia gitu, laki-laki dengan laki-laki gitu, senjata perang dan sebagainya. Pada saat misalkan perang kalah, kalau misalkan pertanian ini dihancurkan, ya itu kan sumber pangan. Gitu. Misalkan kita sudah menguasai wilayah musuh, tapi wilayah musuh ini yang berperang ini laki-lakinya udah ditaklukkan, ada perempuan, ada anak-anak, kan mereka juga perlu makan, maka pertanian nggak boleh diganggu. Kemudian anak-anak ini kan tidak bisa dikatakan tidak berdosa gitu kan, masih bisa diolah mau jadi apapun gitu, maka nggak boleh dibunuh. Begitupun wanita kan juga seperti itu. Jadi kalau berperang ini antar laki-laki begitu. Kalau misalkan kita tentara dengan tentara begitu ya, begitu perang itu seperti itu. Nggak boleh misalkan tentara melawan rakyat yang tidak punya apa-apa. Aturan perang seperti itu aslinya gitu. Jadi harus seimbang. Bahkan kalau tidak salah aturan dunia pun berperang itu harus seimbang persenjataan atau pasukan. Sebenarnya kalau misalnya perang antara Palestina dan Israel ini tidak berimbang, tidak berimbang dari sisi kekuatan, dari sisi persenjataan, itu tidak boleh. Terus misalkan begini, ada pemberontak ya, seperti misal contoh di Papua KKB. Itu kenapa pemerintah Indonesia itu tidak memerintahkan tentara serbu aja habisin? Karena memang ada aturan perang. Kali ini disebut sebagai perang. Harus berimbang persenjataan, harus berimbang juga kekuatan. Mungkin itu bab perang. Bapak sekalian, kemarin kita membahas tentang karakter muslim sejati. Karakter muslim sejati, bagaimana membentuknya? Tentunya di sini ada 10 muwasafat kader dakwah ataupun pribadi seorang muslim yang harus kita miliki. Kemarin sudah dibahas satu ya, di antara salimul akidah. Jadi memiliki akidah yang selamat begitu ya, akidah yang bersih. Nah, itu kan seperti ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bisa dikatakan mengampuni dosa besar sebesar apapun, asal bukan musyrik gitu. Syirik ya, syirik kan sifatnya, kemudian musyrik itu. Jadi kalau misalkan selain syirik ataupun musyrik, Allah mengampuni.
Tapi kalau urusannya sudah syirik gitu kan, sudah menduakan gitu. Menganggap sesuatu ini lebih kuasa, lebih berdaya dari Allah. Allah tidak suka. Itu saja. Jadi makanya kenapa kita harus meluruskan, membersihkan? Ya karena Allah sangat cemburu. Gitu kan, sangat cemburu, sangat tidak suka. Bahkan tidak diampuni ya, dosa syirik ini. Maka bagi kita kewajiban kita adalah membersihkan akidah apapun. Kalau misalkan begitu dalam kehidupan sekarang bahwa yang namanya uang ini segalanya, ini hati-hati ya. Dan orang demi uang itu melakukan segalanya. Kemudian uang dianggap bisa untuk segalanya. Gitu. Bisa dikatakan begini, bekerja sampai lupa waktu, Pak. Siang kerja, malam kerja, cara apa? Cari uang, ngejar uang. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidup. Seakan-akan ini udah setengah Tuhan, Pak. Bahwa dia bergantung dengan uang. Kalau nggak ada uang memang nggak hidup. Gitu. Petani itu, Pak, iya kan? Kayaknya jual beli kalau misalkan udah di hutan itu jarang. Gitu. Karena apa? Dia misalkan sudah punya benih ya ditanam benihnya. Gitu kan. Yang benih ini jadi tanaman lagi. Misalkan perlu sayuran yang tadinya punya cabai ya udah tua, kemudian dikeringkan, bijinya ditanam jadi cabai. Ikan itu sebenarnya secara alami muncul dengan sendirinya pada saat ada genangan air gitu. Nah seperti itu. Jadi pada saat krisis moneter kemarin waktu tahun 97-98 itu hampir di suku Baduy itu tidak terkena dampaknya. Ya, suku Baduy. Ya kan dalam. Kenal nggak teknologi? Tidak, jauh. Pak HPS mungkin ini dengan teknologi seperti ini, teknologi canggih. Tapi suku Baduy pada saat krisis moneter tahun 97-98 itu hampir tidak terimbas. Dan mereka, loh ada apa memang katanya di dunia luar? Oh ini krisis moneter. Mereka itu barter, iya kan? Hampir sedikit sekali jual belinya. Jadi punya misalkan kambing, punya ayam, tukar sama beras begitu ya. Kemudian beras tukar sama ikan, begitu gitu. Dengan sayuran dan sebagainya. Jadi alat tukarnya itu barter, ya seperti barter aja seperti itu. Nah, tidak terlalu mengenal yang namanya teknologi misalkan handphone, kemudian televisi, kemudian radio, enggak gitu. Jadi bisa dikatakan ya uang bukan dewa bagi mereka gitu. Biasa aja gitu. Enggak ada uang, yang penting ada beras gitu. Nah, tapi orang kota kan beras ini dihasilkan didapat dengan uang. Nah, untuk cari uang ini pagi siang sore malam, pagi siang sore malam ya, istirahat gitu. Seakan-akan kalau misal nggak ada uang itu kayaknya mati gitu, hampir mati. Nah ini hati-hati. Artinya jangan sampai uang atau benda ini jadi Tuhan ataupun setengah dewa lah gitu. Jadi kita mempertuhankan uang, hati-hati juga. Kemudian yang kedua juga bisa orang itu mempertuhankan pekerjaan. Saya kalau tidak kerja di pabrik itu mati deh gitu. Misalkan susah ini cari makan. Ya. Ternyata perdagangan itu 9 dari pintu rezeki yang Allah sediakan. Atau dari berbisnis atau di luar pekerjaan tetap ya. Di luar pekerjaan tetap atau sebagai pegawai itu masih ada 9 pintu rezeki. Gitu. Makanya jangan khawatir gitu. Apple-nya. Kalaupun misalkan tidak disabilul ya masih banyak. Saya masih bisa dagang teh, dagang sumuri, dagang gula. Jadi jangan khawatir. Bahkan para sahabat itu ada nggak yang kerja di perusahaan ataupun di pemerintahan? Enggak kan ya? Ya kan? Abdurrahman bin Auf nanya pasar, Pak. Ya memang sekarang pasar itu aja di handphone, ya kan? Mau masarin apa aja pakai handphone ya, pakai TikTok, pakai Facebook, pakai Instagram dan sebagainya, kan gitu kan? Marketplace dan sebagainya kan. Lazada gitu, apa? Tokopedia, Shopee, ya mau belanja apa aja. Yang penting banyak duitnya. Dan duit kadang-kadang sekarang sudah tidak berlaku lagi duit katakan dirham dinar, ya, ya kan? Kemudian dolar adanya di sini, Pak. Digital, udah nggak nampak ya kan? Beli pulsa, terang. Beli listrik, terang. Bayar PDM, Pak. Bayar Shopee, terang, ya kan? Bayar kiriman apa? Bayar tagihan, gitu kan? Yang penting sinilah aja cering-cering masuk ke rekening kita. Kita nggak melihat fisiknya, tapi ngelihat nominalnya dikirim-kirimkan gitu. Enak dan sekali. Bahkan ATM sekarang udah mulai berkurang. Ya kan ATM pada ini. Karena udah segala digital dan bisa dikendalikan dari m-bankingnya. Jadi seperti itu. Jajan misalkan cilok gitu kan. Pak pakai kiris. Ya. Kiris atau apa? Ya, gitu.
kuis ya. Kuis. Kayak gitu, cling gitu kan, udah beres gitu kan. Kemudian mau infak ke masjid, kiris, klik gitu kan, beres. Mau 10 juta, mau 15 juta, ya nggak kelihatan fisiknya lagi lembaran kayak begitu, enggak, sudah kayak begitu. Jadi itu artinya bahwa zaman ini berubah, tapi kita hati-hati ini kaitan sama bab 1 ini tentang salimul akidah. Akidah kita harus lurus. Jadi jangan sampai aktivitas dunia kita, aktivitas keseharian kita itu menjadikan sesuatu itu menjadi ini segalanya. Gitu. Duit memang perlu dan penting, tapi uang tidak segalanya gitu. Segala-gala memang pakai uang, tapi uang itu tidak segalanya. Pada saat kita sakit Pak, punya banyak duit, misalkan di tabungan ataupun deposito kita ada 1 triliun, kebayang nggak Pak? 1 triliun itu segala nolnya aja pokoknya. Nolnya berapa? 12 lah. 12. Kebayang kan kalau itu bentuknya tuh ribuan, diamparin di masjid ini segimana banyaknya, ya kan? Tapi pada saat misalkan masuk ke sini hanya ada nilainya dan kita bisa fleksibel. Tapi itu juga Pak tidak bisa nolong orang pada saat udah koma Pak. Udah koma udah cekik, grafik gitu di komputer udah tit net. Kira-kira Pak bangun Pak, ada 1 miliar Pak, apa nggak sayang Pak? Jangan sampai ditinggal Pak gitu kan. Ini ada 1 miliar, makan aja minum pakai selang Pak. Udah nggak berarti itu. Sama dengan orang misalkan bawa emas ke gurun, penting nggak? Mending kalau ada yang bisa ditukar makanan, tapi lebih penting air sama makanan ketimbang misalkan gondol-gondol emas Pak. Udah berat ada 1/2 kintal Pak, digayang. Pada saat misalnya aduh lapar, aduh haus, tetap aja itu nggak berarti Pak. Yang dibutuhkan itu air gitu kan, makanan gitu kan. Seperti itu. Maksudnya jangan terlalu mempertuhankan. Memang kita butuh dengan uang, tapi uang tidak segala. Memang kita butuh dengan pekerjaan, tapi pekerjaan itu bukan segala. Ini maksudnya kita meluruskan ini aja, meluruskan akidah kita. Salimul akidah. Jadi menyelamatkan akidah kita. Kemudian pada saat kita lagi sakit, seakan-akan obat itu, obat misalkan obat farmasi, ini satu-satunya solusi. Banyak orang udah berobat 10 tahun, 20 tahun tapi nggak sembuh-sembuh Pak, nggak sembuh-sembuh. Dan dia nyari obat ini nggak mempan, obat ini nggak, sampai obat Cina, obat tetes yang katakanlah setetes ini 2 juta, dia beli Pak. Lupa. Kalau yang maha menyembuhkan itu Allah. Kalau obat kan sebagai wasilah. Bahkan kiai dulu Pak, udah nggak penting obat mah apa aja. Nih air putih didoain, disembur sedikit, minum, insyaallah sembuh besok. Karena saking yakin Pak. Bahkan ada satu ketika ada orang sakit parah banget gitu. Ngedengar dia itu ada dokter sangat mumpuni banget, sangat spesialis ini penyakit yang komplikasi Pak. Datang dia dari kampung Pak. Pak dokter katanya saya berobat, kenapa? Aduh Pak, kalau diceritakan udah nggak karu-karuan. Kepala pening, kemudian tenggorokan kering, dada sesak, perut sakit, kemudian lemas, bla 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 gitu. Banyak komplit Pak, namanya komplikasi. Terus saya ini sakit apa dok? Nah dokter itu ceritanya nulis Pak, tulis, kasih resep nih Bu, nanti diminum ya. Ya karena saking senengnya Pak, pulang Pak. Namanya orang kampung Pak, pulang. Saya berobat dikasih dokter, katanya suruh diminum. Kalau diminum dalam keadaan kering ini kan nggak enak. Jadi dibakar udah jadi abu, dimasukin ke air. Jadi campur sama gula, kemudian diminum. Karena saking yakin bahwa diminum kalau pengen sembuh, diminum. Habis itu sembuh dilalanya, segala macam tuh hilang. Lantas saking syukurnya Pak, panen raya dia bawa singkong, kemudian bawa gula merah, bawa ayam, bawa hasil bumi, pisang dan sebagainya, dibawa kelapa, sama beras juga dibawa. Datang kepada dokter, Pak dokter, terima kasih katanya. Tokcer banget katanya resepnya. Saya minum langsung sembuh beberapa hari. Saya terima kasih nih Pak, kemarin mas saya udah bayar katanya. Ini saya bawain hasil bumi. Gimana Bu katanya, cocok ya obatnya? Iya yang dikasih Pak dokter itu katanya, suruh diminum. Jadi itu beli resepnya di mana? Enggak, saya bakar, saya jadikan kopi pas saya minum. Karena sugesti Pak, gitu Pak. Sugesti orang, gitu Pak. Karena saking yakinnya, gitu. Akhirnya dia sembuh. Dengan seperti itu, ternyata sembuh itu bukan dengan obat farmasi, bukan juga dengan obat herbal, tapi kesembuhan itu
dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun istilahnya wasilah ataupun ikhtiarnya gitu tuh. Makanya seperti itu, orang di kampung itu, kiai kampung itu udah jangan macam-macam. Nih, saya doakan insyaallah dengan bacakan Al-Fatihah. Bawa pulang, minum, pakai bismillah, sembuh Pak. Gitu. Bahkan ahli akidah seperti itu. Jadi nggak macam-macam dengan berbagai macam namanya obat-obatan kimia dan sebagainya. Herbal misalkan ini harus dari Cina herbal. Sebab kalau dari Cina takarannya, hasil penelitiannya, uji klinis semua enggak. Itu mah ikhtiar manusia. Yang pasti pada saat kita minum obat apapun gitu kan, yakin tidak? Pada saat yakin insyaallah gitu, Allah akan menyembuhkan dengan wasilahnya obat ini. Dan jangan lupa kitanya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak minta yakin, oh ini obat ini mahal ini. Satu tetesnya 2 juta pasti tokcer. Nah itu. Jadi kita yakinnya dengan ininya ya. Bukan yakin kesembuhan dari Allah. Ini hati-hati. Ini juga kaitan sama salimul akidah. Akidah kita harus diluruskan. Bahkan ya zaman dulu kan begitu Pak. Yang namanya misalkan begini, jeduk kan, kejedut ya. Terbentur, kemudian bengkak. Orang tua kita itu rambutnya ibu kita itu gosok-gosok ke kepala. Nggak tahu itu ininya apa, magnetnya apa. Iya kan? Iya gitu kan. Digosok-gosok. Ternyata yang tadinya melendung tuh jadi kempes. Kemudian gondongan pakai bulau. Ya, kaitannya apa bulau gitu ya. Ya kan? Kemudian apa lagi? Bayi di bedong. Ternyata saya tadi siang itu ngobrol dengan ahli tulang Pak. Pas pengobatan akhir zaman. Itu di bedong itu efeknya itu kerangka itu jadi bagus Pak, rapih. Lurus sampai dengan tulang ekor. Jadi kalau orang bermasalah, contoh seperti misalkan tabrakan, itu di bedong Pak. Dirapikan, jangan gerak-gerak begini, secara alami itu dia akan kembali lagi. Nah anak yang di bedong itu beda dengan yang tidak di bedong. Seperti itu. Jadi ada setelah dikaji itu, oh ternyata ada efeknya di bedong. Jadi satu bikin tenang, kedua juga meluruskan kaki. Ada kan yang kan, karena nggak di bedong. Kemudian ini rengkol karena nggak di bedong. Kenapa anak gelisah? Karena nggak di bedong. Pada saat di bedong itu nggak bisa gerak, akhirnya tenang, ya diam tidur. Gitu. Kemudian tulang-tulang jadi bagus. Jadi ada itunya, ternyata ada filosofi. Terus sekalian yang pertama salimul akidah. Jadi kita akidahnya harus selamat, harus lurus, harus bersih. Seperti pada saat kita sholat, inna sholati, itu untuk meluruskan, untuk menuntun kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Kan gitu. Untuk Allah. Coba bayangkan. Dan itu kita ulang-ulang. Kecuali misalkan yang tidak baca doa iftitah ya. Iya kan. Misalkan Allahu Akbar, kan yang wajibnya misalkan yang rukunnya Al-Fatihah, langsung baca Al-Fatihah. Nah, ini untuk penetapan setelah Allahu Akbar gini Pak. Allahu Akbar. Tidak sekedar kita itu melafalkan itu, tapi pada saat Allahu Akbar itu kita membayangkan, jadi memvisualisasikan bahwa Allah ini Maha Akbar, Maha Agung, Maha Besar, Maha meliputi segalanya. Gitu. Jadi kalau kita punya permasalahan kecil-kecil, ya sangat kecil sekali. Permasalahan kita kayaknya besar banget ini. Sekarang akhir bulan misalkan punya tagihan, kita nggak punya, kayaknya besar banget ini. Nanti dikejar-kejar sama ini, sama yang punya ngutangin kita. Gitu. Iya, das mumet. Oh gede pisan ya. Bagi Allah gampang, gitu kan. Bagi Allah mudah. Kayaknya sakit gigi tuh udah 10 tahun ini, gitu kan. Dicabut sakit, nggak dicabutnya tetap sakit. Besar bagi kita. Aduh ini giginya lepas nih, gimana ya, nanti nggak punya gigi, nggak bisa makan yang enak-enak gitu. Karena banyak gigi palsu, banyak ahli gigi, kenapa jadi rumit gitu. Kayak gitu Pak. Ini anak tuh susah banget bisa diaturnya. Saya berharap tuh punya anak tuh soleh gitu. Emang soleh ini langsung cuk jadi soleh Pak? Kan berproses. Emang kitanya udah soleh, kan pertanyaan begitu Pak. Dinamai soleh juga belum. Nah, suatu ketika saya jadi narasumber Pak di satu radio di Majalengka. Pak Ustaz, gimana sih, ini laki-laki bertanya, Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, gimana sih kita supaya bisa punya pasangan atau istri tuh yang soleha? Saya bilang, Anda udah nikah? Belum. Tapi kita berharap begitu, bagus. Satu, berharap itu insya Allah, kalau misalkan kita berharap punya pasangan yang soleh, Allah akan berikan asal kita yakin. Tapi yang harus kita lakukan apa? Allah itu akan menjodohkan, memberikan pasangan orang soleh itu dengan orang soleh lagi. Orang soleh dengan wanita soleha, wanita soleha dengan orang soleh. Nah, untuk mendapatkan pasangan yang soleha kita harus bagaimana? Ya kita harus jadi orang yang soleh.
kitanya acak adul gitu kan, nggak pugu lagu, pengen pasangan yang ideal gitu kan, ya sulit gitu kan. Allah ini artinya tidak sekufu, maka harus sekufu, dan itu harus dibangun. Oh saya belum soleh-soleh amat, ya dibangun gitu kan. Memantaskan